Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami yaitu tentang teknik penulisan butir-butir soal tes. Mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Rozi Syahputra MPD. Kami beranggotakan saya Ridho Hafizin dengan NPM 191111000393 dan rekan saya Rani Arnita Rahma dengan NPM 1911100380 dan Rena Pramayani dengan NPM 1911000386. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu teknik penulisan butir-butir soal tes. 1. Penentuan tujuan atau penyusunan blueprint. Dalam melakukan pengetesan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa tujuan khusus. Misal, mengetahui penguasaan materi, tes diagnostik atau tes seleksi, dan tujuan umum. Misal untuk mengetahui pengetahuan umum dari sekelompok responden atau sekelompok orang. Dalam kesempatan ini, tujuan pemberian tes adalah untuk mengetahui penguasaan peserta didik pada kompetensi atau subkompetensi tertentu setelah diajarkan. Dan yang selanjutnya, penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah panduan atau acuan dalam menyiapkan bahan ajar, menyelenggarakan pembelajaran, dan mengembangkan butir-butir soal uji. Kisi-kisi soal tes yang merupakan bagian dari silabus ini biasanya berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, waktu, dan sumber belajar. Kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam subkompetensi. Selanjutnya, subkompetensi diajarkan menjadi indikator, esensial, dan deskriptor. Sama halnya pada kompetensi dan subkompetensi. Kata utama dari indikator, esensial, dan deskriptor juga kata kerja. Hanya saja skopnya sama atau lebih sempit dan peringkat kognitifnya sama atau lebih rendah. 3. Penulisan butir-butir soal atau tes. Penulisan butir-butir soal merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan alat, ukuran kemampuan atau tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator, jenis, dan tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan perinciannya dalam kisi-kisi. Butir soal merupakan jabaran atau dapat juga wujud dari indikator. Dengan demikian, setiap pernyataan atau butir soal perlu dibuat sedemikian rupa sehingga jelas apa yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya yang diminta. Dan selanjutnya telah soal atau analisis kualitatif soal. Telaah soal atau analisis kualitatif soal adalah mengkaji secara teoritik soal tes yang telah tersusun. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. 5. Uji coba soal. Uji coba soal pada dasarnya upaya untuk mengetahui kualitas soal tes berdasarkan pada empirik atau respon dari peserta tes. Hal ini dapat terwujud manakala dilakukan analisis empirik atau analisis kuantitatif baik menggunakan teori klasik maupun teori modern. Dan yang selanjutnya, analisis empirik. Untuk mengetahui kualitas butir soal, maka hasil uji coba harus dianalisis secara empirik. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis empirik, yaitu teori klasik dan teori respon. Masing-masing pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk responden yang kecil, kurang dari 100 lebih cocok menggunakan teori klasik. Sebaliknya untuk responden yang besar, lebih besar dari 200, lebih
cocok menggunakan teori respon butir. 7. Perakitan soal tes. Agar soal tes yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya, maka soal tes harus valid dan reliable. Butir-butir soal perlu dirakit menjadi alat ukur yang terpadu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan melalui dari butir mudah ke yang susah, pengelompokan rapi, tata letak bagus dan tidak terpotong-potong kalimatnya, dan kemasaannya menarik. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Rena Pramayani. Atau tes. Penulisan butir-butir soal merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan alat ukuran kemampuan atau tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator, jenis, dan tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pernyataan-pernyataan yang karakteristiknya sesuai dengan perinciannya dalam kisi-kisi. Butir soal merupakan jabaran atau dapat juga wujud dari indikator. Dengan demikian, setiap pernyataan atau butir soal perlu dibuat sedemikian rupa sehingga jelas apa yang ditanyakan dan jelas pula jawabannya yang diminta. Dan selanjutnya telah soal atau analisis kualitatif soal. Telaah soal atau analisis kualitatif soal adalah mengkaji secara teoritik soal tes yang telah tersusun. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. 5. Uji coba soal. Uji coba soal pada dasarnya upaya untuk mengetahui kualitas soal tes berdasarkan pada empirik atau respon dari peserta tes. Hal ini dapat terwujud manakala dilakukan analisis empirik atau analisis kuantitatif baik menggunakan teori klasik maupun teori modern. Dan yang selanjutnya, analisis empirik. Untuk mengetahui kualitas butir soal, maka hasil uji coba harus dianalisis secara empirik. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis empirik, yaitu teori klasik dan teori respon. Masing-masing pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk responden yang kecil, kurang dari 100 lebih cocok menggunakan teori klasik. Sebaliknya untuk responden yang besar, lebih besar dari 200, lebih cocok menggunakan teori respon butir. 7. Perakitan soal tes. Agar soal tes yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya, maka soal tes harus valid dan reliable. Butir-butir soal perlu dirakit menjadi alat ukur yang terpadu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan melalui dari butir mudah ke yang susah, pengelompokan rapi, tata letak bagus dan tidak terpotong-potong, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan melalui dari butir mudah ke yang susah, pengelompokan rapi, tata letak bagus dan tidak terpotong-potong kalimatnya, dan kemasaannya menarik. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Rena Pramayani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu penulisan butir-butir soal tes dalam berbagai bentuk. Menurut bentuknya, tes dapat berbentuk tes esai dan tes objektif dalam berbagai variasi. Dalam hubungan ini, Popham dalam I Wayan Koyan menyatakan bahwa bentuk tes tertulis dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu yang pertama, soal-soal jawaban memilih yang terdiri dari butir soal
pilihan benar salah, butir soal pilihan ganda, dan butir soal menjodohkan. Dan yang kedua, soal-soal jawaban tersusun atau terstruktur yang terdiri dari butir soal jawaban singkat dan butir soal esai. Sejalan dengan pendapat ini, Wiersma dan Jurs dalam Aiwayan Koyan menyatakan bahwa terdapat dua bentuk utama butir tes, yang secara umum tes bentuk objektif dan esai, yang masing-masing memiliki format yang bervariasi. Istilah butir tes objektif secara umum berhubungan dengan butir jawaban pilihan, sedangkan butir tes esai adalah salah satu bentuk dari butir jawaban tersusun. Bentuk tes yang digunakan di satuan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Tes yang objektif adalah sistem penskorannya objektif, sedangkan tes yang non-objektif, sistem penskorannya dipengaruhi oleh subjektivitas pemberian skor. Bentuk tes objektif yang sering digunakan adalah bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan uraian objektif. Tes uraian objektif sering digunakan pada bidang sains dan teknologi atau bidang sosial yang jawaban soalnya sudah pasti dan hanya satu jawaban yang benar. Tes uraian non-objektif sering digunakan pada bidang-bidang ilmu sosial, yaitu yang jawabannya lurus dan tidak hanya satu jawaban yang benar, tergantung argumentasi peserta tes. Ada beberapa bentuk tes yang sering digunakan dalam penilaian tes hasil belajar, baik tes objektif maupun tes non-objektif. Pemberian skor tes objektif dengan sistem penskorannya objektif, sedangkan tes yang non-objektif sistem penskorannya dipengaruhi oleh subjektivitas pemberian skor. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu kaidah penulisan soal tes. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati di dalam menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah diajarkan, atau mengukur kemampuan dalam keterampilan peserta didik yang diharapkan. Setelah mereka menyelesaikan suatu unit pengajaran tertentu, yaitu hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar atau learning outcomes yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua, butir-butir tes hasil belajar harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan, sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performance yang telah diperoleh selama peserta didik mengikuti suatu unit pengajaran. Ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Keempat, hasil tes belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kelima, hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat diandalkan. Artinya, setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali terhadap subjek yang sama. Kesimpulan dari materi kami hari ini adalah bentuk tes yang selama ini digunakan di satuan pendidikan berbentuk tes esai dan tes objektif dalam berbagai variasi. Tes non-objektif juga sering disebut dengan tes bentuk esai atau uraian. Tes objektif di sini dilihat dari cara penskorannya. Siapa saja yang memeriksa lembar jawaban akan menghasilkan skor yang sama.
Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban dari instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Jadi, penskoran merupakan kuantifikasi terhadap jawaban instrumen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.